Oke, hari ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Jadi dalam semua bahasa pemrograman, variabel itu adalah simbol yang mewakili kuantitas atau nilai dalam pemrograman komputer. Kita dapat mengibaratkan variabel itu kayak wadah yang nanti diisi itu dengan data atau nilai. Nah, dan sedangkan tipe data sendiri itu adalah klasifikasi variabel untuk menentukan data yang akan disimpan. Contoh tipe data yang sering kita pakai di Arduino itu adalah tipe data INT. Tipe data INT ini singkatannya dari tipe data integer. Rentangnya dari min32768 hingga 32768. Dan integer ini bisanya menyimpan data dalam bentuk biasanya hanya menyimpan data dalam bentuk bilangan asli. Jadi bisanya cuma bisa 1, 2, 3, 4, 5, min 1. Jadi nggak bisa kalau dia bilangan desimal atau yang ada koma-komaannya. Oke, kalau ingin tahu contoh kerjanya integer gimana? Contoh kerjanya itu kayak gini. INT nilai sama dengan 10. Jadi nilai variabel nilai itu diisi dengan nilai sebesar 10 ya. Kita langsung copy aja di sini, kita pakai Tinkercad. Kita start simulation. Nah, nilai yang muncul nanti akan 10. Kalau kita masukkan nilai koma, misalnya 10,98. Nah, nanti yang muncul bukan 10,98. Tapi yang muncul juga 10. Walaupun secara matematis harusnya itu nilainya 11. Itu adalah integer. Terus selanjutnya. Nah, gimana caranya biar kita bisa munculin nilai desimal? Misal 10,98, kita pakai yang namanya float. Nah, float ini tipe data yang dapat menyimpan bilangan desimal. Semua bahasa pemrograman pakai float dan rentang dari float ini cukup banyak, yaitu sebesar 3,4 kali 10 pangkat 38 sampai min 3,4 kali 10 pangkat 38. Kalau mau kita nguji pakai yang pemrograman ini aja bisa. Jadi misalnya INT ini kita ganti float nilai 10,98. Nanti yang muncul juga nilainya 10,98. Oke, itu untuk float. Terus selanjutnya bool ini singkatan dari boolean. Ini nanti tipe data yang cuma terdiri dari dua keadaan, yaitu 0 atau 1, high atau low, benar atau salah, true atau false. Untuk contohnya kita bisa lihat di sini. Kita clear, di sini ya. Nah, di sini kan nilai bool sama dengan 0. Kalau kita simulasikan, nanti hasilnya adalah 0. Oke. Nah, sedangkan kalau kita misalnya di sini 1, nanti nilai boolnya juga 1. Nah, ada lagi cara yang kedua, yaitu true atau false. Kita misal tulis true. Jadi ketika keadaan true atau benar, nanti nilainya juga 1. Kalau keadaannya false, nah nanti nilainya juga 0. Nah, bagaimana kalau nilainya selain 1 dan 0? Kalau misalnya nilainya positif, misal nilainya 98, nanti yang muncul adalah 1. Kalau misal kita pakai nilai yang negatif, misal min 98, yang muncul juga 1. Jadi nilai bool ini nilainya baru 0 ketika nilainya juga didefinisikan dengan 0, false atau low. Seperti itu. Ini bisa juga dengan high atau
misal low. Oke, itu adalah tipe data bool. Terus kemudian tipe data byte. Tipe data byte ini mirip seperti tipe data int, cuma nilainya ini cuma 8 bit atau 1 byte, yaitu dari 0 sampai 255. Nah, kita coba aja. Kita pastekan, kita copy di sini, kita pastekan di sini. Ini pemrograman dasarnya. Ini nilai byte-nya 134, yang muncul nanti juga 134. Bagaimana kalau misal yang nilainya kita lebih dari 255, misal nilainya 256, yang muncul nanti nilainya adalah 0. Oke, mungkin kita bisa coba dengan 257, yang muncul nanti adalah 1. Nah, jadi gini, jadi ketika nilainya ini sudah 255, kemudian kita masukkan nilai byte ini sebesar 256, nah nanti itu dimulai dari 0 lagi, begitu seterusnya. Itu untuk tipe data byte. Terus selanjutnya kita ke tipe data char. Ya, ini cukup panjang. Tipe data char ini untuk memunculkan karakter. Contohnya ini. Oke, untuk memahami tipe data char, kita nanti akan belajar tentang kode ASCII atau American Standard Karakter. Oke, nanti kita cek lagi. Nah, misalnya kita ingin memunculkan huruf A. Oh, ini ketiknya salah. Kita misalnya ingin memunculkan huruf A. Nah, kita harus kasih tanda petik dulu kalau ingin memunculkan huruf A. Nah, kalau misalnya tidak dikasih tanda petik, nah nanti yang muncul adalah tidak muncul. Nah, terus kita misal nilai char ini rentangnya sama seperti byte 255. Misal kita sekarang caranya kita masukkan nilai 20. Nah, nanti apa yang terbaca? Terbaca adalah bentuk yang tidak kita kenal. Misal kita masukkan 76. Nah, ketika kita masukkan char X sama dengan 76, nilai yang muncul adalah L. Nah, kenapa yang terbaca L? Karena sesuai kode ASCII, nilai desimal 76 ini dikodekan sebagai huruf L besar. Ini untuk kode char. Jadi jangan lupa untuk diberikan tanda petik. Oke. Sekarang misal ini ada yang namanya tabel ASCII atau kita kenal dengan American Standard Code for Information Interchange. Nah, jadi kalau secara biner itu nilainya 0, maka karakternya ini nanti 0. Kalau kita mau munculkan karakter add, berarti kita di tabel ASCII kita tulis nilai desimalnya sebesar 64. Terus seperti itu. Sesuai dengan tabel ASCII. Ya, cukup banyak tabelnya. Oke, di sini ada juga penjelasan. Misal gini, misal kita huruf X ini kita kurangi 1, apa yang terjadi? Nah, nilai yang muncul adalah 96. Kenapa seperti itu? Karena nilai A kecil sendiri itu berdasarkan tabel ASCII, A kecil itu nilainya adalah 97. Ketika dikurangi 1 nilainya 96. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kita ingin memunculkan nilai desimalnya
Nah, kita tinggal masukkan X ini, kita koma, kita kasih kode DIC atau kita singkat itu desimal di serial print line, baru nilainya ketemu 97. Nah, kalau kita mau masukkan ke bilangan biner, kita tulis bin, kita masukkan. Nah, jadinya adalah bilangan biner. Kalau kita ingin tahu nilainya secara heksadesimal, berarti kita masukkan hex, kodenya hex, nilainya adalah 61. Terus kita ingin masukkan bilangan oktal, kita pakai OJT, nanti yang masuk adalah oktal sebesar 141. Oke, itu adalah tabel char. Terus long dan juga double. Kedua, kalau long ini mirip seperti INT, cuma nilainya lebih panjang, lebih banyak, sebesar 2 miliar lah ini. Dan kadang untuk penulisannya di belakangnya dikasih huruf L besar. Kita coba saja. Ya, jadi kalau pakai nilai INT, nilainya ini banyak, 1012, 1012, 131, 305L, maka nanti yang muncul adalah minus 6679. Maunya kita kan nilainya ini sebesar ini, 1012, 131, 305. Nah, biar nilai ini bisa tertampung, makanya kita pakai long. Bisa juga biar kita bisa membedakan mana long mana INT, di belakangnya kita kasih huruf L besar. Oke, itu pengumuman long. Dan double, kalau double ini mirip seperti float, cuma nilainya ini kalau di Arduino 2 itu nilainya sebesar 8 bit, jadi lebih besar. Ya, jadi kalau kalian nemu pemrograman double itu nanti bacanya seperti float. Nah, pembacanya pun sama, 49,76. Ini float double, kita langsung ke short. Nah, short ini nilainya seperti INT, tapi menampung data sebanyak 2 pangkat 15 hingga 2 pangkat min 15. Nanti kalau kita codingkan ini seperti short. Oke. Seperti INT, cuma rentangnya lebih kecil. Ya, nilainya 10. Ada lagi untuk size T ini jarang dipakai, sama Word juga jarang dipakai. Yang sering dipakai ini unsigned. Biasanya kita tahunya unsigned, soalnya unsigned INT. Nah, unsigned sendiri ini nanti adalah, tadi kan kita tahu kalau INT itu sebesar 32.000 dan sampai min 32.000. Nah, kalau unsigned INT itu nilainya tidak bisa menjadi minus. Nilainya tidak minus dan rentangnya lebih panjang lagi. Jadi kalau INT itu nilainya tadi minus 30 ribuan, 32.000 sampai 32.000, kalau unsigned INT ini nilainya nanti dari 0 hingga 64.000. Itu nilainya unsigned INT dan cuma bisa masukkan nilai bilangan genap. Bilangan positif. Misal, kalau kita masukkan 10, nilainya 10. Kalau kita masukkan nilai min 10, yang kebaca malah 65526. Loh, kok bisa begitu? Karena nilai paling banyak kan 65536. Nah, karena dikurangi 10, maka jadinya nilainya 65526. Itu adalah nilai unsigned INT. Hal yang sama terjadi, itu juga terjadi pada void, juga terjadi pada INT. Jadi unsigned ini ada 3. Yang pertama INT, kemudian long, untuk long sama seperti INT, cuma artinya lebih panjang, dan juga unsigned char. Unsigned char ini nanti hasilnya juga sama-sama angka. Terus selanjutnya kita tahu yang namanya sistem bilangan. Nah,
Jadi kalau sistem bilangan sendiri itu adalah nilai yang adalah sebuah sistem yang mendefinisikan bilangan. Ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal secara umum. Yang pertama biner. Biner itu nilainya 10 110, nilainya 0 dan 1 saja. Kodenya kalau di bahasa pemrograman itu pakai 0B. Misal ini. Nah, ini kan ada int nilai 0B101010. Nah, kalau kita pengen tahu nilainya secara desimal, nilainya ternyata 89. Oke, sekarang kita mau nilainya tetap dalam biner, ya sudah kita tulis bin atau ditulis biner. Nilainya sama 10110001. Terus kita tulis lagi, misal kita ingin bacaannya heksadesimal, nanti bacaannya adalah 59. Kita ingin bacaannya dalam bentuk oktal, kita tulis UCT. Yang nanti hasilnya juga oktal. Oke. Untuk bilangan biner ini nanti nilainya kodenya adalah 0B. Oke, untuk biner kodenya 0B. Sedangkan untuk bilangan desimal biasa kita langsung kasih nilai 89 misalnya. Tuh. Nah, ada lagi. Kalau misal kita misalnya ada sebuah sumber pemrograman yang isinya bilangan oktal, tapi kita ingin masukkan, ternyata kalau misal kita tulis 98 langsung, itu yang masuk bilangan desimal. Nah, padahal ini kan secara oktal berbeda. Nah, biar kita misal kita ingin 98 secara oktal ini nilainya cuma sampai 7. Jadi misalnya 567, ini kan kalau muncul di serial printline nilai, di serial monitor yang muncul kan 567, padahal kita ingin tahu pada 567 yang kita masukkan itu adalah bilangan oktal, maka di depannya itu kita kasih huruf 0. Ini adalah bilangan oktal, dan ketika nanti sudah masuk serial monitor, nanti bacaannya desimal, bacaannya 375. Nah, begitu. Sekarang kita ingin bacaan dari bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu kan bacaannya 1F, misalnya 1F, jadi ada angkanya. Nah, ini kan nggak bisa dibuat. Misal kita start simulation, nanti bakal error. Nah, biar ini 1F tetap bisa kebaca, maka di depannya kita harus kasih 0x kodenya. Ya, kodenya 0x. Nah, baru bisa muncul berapa saat nilai dari 1F. Ternyata nilainya adalah 31. Oke, itu adalah tipe data. Oke, yang kedua kita sekarang ke variabel. Di variabel ini ada scope, jadi pertama ada variabel lokal. Variabel lokal ini variabel yang terdapat pada fungsi lokal. Jadi contohnya variabel lokal itu ini. Nah, serial begin sama serial printline itu variabel lokal. Terus ada lagi variabel global. Kalau variabel global ini variabel yang dapat dilihat dan diolah oleh semua fungsi. Jadi contohnya variabel global itu ini, int nilai sama dengan 0 kali 1f. Jadi kalau kita masukkan kata-kata nilai itu bisa diolah di void setup dan nanti juga bisa diolah di void loop. Oke. Tuh. Yang kedua adalah qualifier. Qualifier itu nanti jadi konsepnya gini. Qualifier ini nanti yang berfungsi untuk menjadikan nilainya konstan. Misal gini. Nah, int nilai konstan sama dengan 8. Nah, kalau kita tulis kita misalnya tulis serial.println
tapi ini belum aku kasih const ya, const, atau biasa disebut konstan. Nah, jadi nilai 8 ini bisa diubah. Nah, nilai konstan yang pertama ini nilainya kan 8. Setelah ditambah 5 dengan variabel yang namanya nilai konstan lagi, itu nanti nilainya bakal ketambah 5 dan nilainya jadi 13 begitu. Nah, beda lagi kalau ini kita kasih konstanta. Apa yang terjadi? Nah, ketika nilai konstan ini ditambah 5 jadi dimasukkan ke operator, ditambah, dikali, dibagi, dikurangi, ataupun dicari nilai sisanya, itu tidak akan bisa karena sudah dijadikan konstanta. Jadi tidak bisa dalam tanda kutip diotak-atik gitu. Konstanta int ini penting untuk misal kalian mendefinisikan sebuah pin atau kalian mendefinisikan sebuah konstanta matematis. Contoh, kalian bisa mendefinisikan nilai pi. P kan nilainya 3,14 dan itu nggak boleh diubah-ubah gitu. Itu fungsi dari qualifier const atau konstanta. Ada lagi satunya itu define. Nah, define ini mirip seperti konstanta int. Misal kita 0, tapi cara penulisannya beda. Dan yang pertama kita tulis hashtag atau pagar, kita tulis define dan nilai dan tidak perlu titik koma. Ini dihapus saja, tidak perlu titik koma dan tidak perlu sama dengan, jadi langsung define spasi nilai konstan spasi 8. Ini dihapus saja. Nah, nanti yang muncul nilainya pun 8. Nah, apakah dengan define kita bisa define kita bisa menambahkan nilainya? Kita cek aja lagi. Tadi kan nilai konstan ditambah 5, apakah nilainya bisa diubah? Ternyata tidak bisa. Jadi untuk mengkualifikasi sebuah nilai itu biar tidak bisa diubah-ubah ada dua cara. Yang pertama menggunakan konstanta, yang kedua menggunakan define. Tapi ingat, tulisan define itu cukup pakai spasi dan tidak perlu titik koma. Jadi hashtag define spasi nama variabelnya, spasi nilainya berapa, gitu. Oke, selanjutnya baru qualifier static. Nah, ini static ini digunakan untuk variabel agar terlihat hanya untuk satu fungsi. Misal kita ingin membuat sebuah konstanta, tapi itu hanya untuk fungsinya di void loop. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa pakai yang namanya static. Contoh pemrogramannya kayak gini. Kita dihadapkan kasus dulu. Misal di sini int abc sama dengan 0. Nah, kalau kita abc plus di void loop, nanti nilainya ini bakal bertambah terus menerus 1 2 3 4 5 6. Oke, kita dapat aja. Jadi nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilainya akan jalan terus menerus. Oke. Itu bisa terus habis gitu. Nah, sekarang kita masukkan nilai int abc sama dengan 0. Tadi kan int abc-nya jadi variabel global. Nah, sekarang kita masuk int abc-nya jadi variabel lokal di dalam void. Misal kita pindah di void loop. Nah, kita clear ini aja biar bersih. Nah, yang terjadi apa? Nilai abc-nya akan menjadi nilainya menjadi 1 secara terus menerus. Nah, kita kan inginnya meskipun int abc-nya ini dipindah ke void loop, pengennya kita kan bisa tetap berubah. Nah,
biar bisa berubah, makanya kita kasih yang namanya static. Nah, jadi di sini ini kan satu-satu terus. Kita kan nggak pengen jadinya kayak gini. Maka di sini kita tambahi int jadi sama dengan 0. Kita cek. Nah, ketika sudah masuk void loop, nah nilainya bahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tetapi static int ini nanti tidak bisa didefinisikan di void setup karena menjadi variabel lokal dari void loop. Iya, void loop sendiri, void setup dan juga void loop ini adalah sesuatu yang wajib ada di Arduino. Kalau kedua ini nggak ada, nanti Arduino nggak jalan. Bahkan kalau kalian hanya menggunakan void setup sekalipun nggak jalan. Jadi jangan sampai void loop sama void setup ini nggak ada. Nah, ya berikut adalah tadi itu adalah penjelasan tentang tipe data dan juga variabel dari Arduino yang sering dipakai di Arduino. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.